Wabarakatuh. Semoga kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Video kali ini kita akan membahas apa sih makna Garuda sebagai lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana negara-negara lainnya, Indonesia juga memiliki lambang tersendiri. Negara Indonesia memiliki burung Garuda sebagai lambangnya. Bentuknya sebagai berikut. Kepala dari burung Garuda tersebut mengarah ke kiri dengan sayap membentang dan terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai di leher sang Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menurut mitologi Hindu, burung Garuda merupakan burung mistis yang berasal dari India. Burung tersebut diketahui berkembang sejak abad ke-6 di Indonesia. Di sisi lain, lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila dalam peraturan penggunaannya diatur nomor 43/1958. Burung Garuda melambangkan kekuatan. Sementara warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan atau kejayaan. Ada beberapa makna lain dari burung Garuda yang perlu diketahui dan dipahami. Berikut ini rangkuman mengenai makna lambang burung Garuda Pancasila sebagai dirangkum dari laman materi belajar dan insan pelajar. Makna lambang burung Garuda Pancasila. Yang pertama, Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan negara yang kuat. Yang kedua, warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Yang ketiga, paruh, cakar, sayap, juga ekor yang dimiliki burung Garuda menggambarkan kekuatan, pembangunan, dan tenaga yang sangat besar. Keempat, penjelasan tanggal 17 Agustus 1945. Di antaranya, pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu. Itu melambangkan maknanya tanggal. Pada ekor terdapat 8 helai bulu, menunjukkan itu adalah bulan. Bulan 8 itu bulan Agustus, teman-teman. Di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu. Itu maknanya itu adalah tahun 1900. Bulu di leher terdapat 45 helai bulu. Itu merupakan tahun 1945. Yang kelima, kemudian yang dicengkram kedua kaki burung Garuda terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku, adat, kesenian budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dengan satu bahasa nasional. Makna perisai atau tameng. Jadi yang dimaksud perisai ialah tameng yang telah lama dikenal dalam budaya.
dan berhadapan Nusantara sebagai senjata ampuh di mana melambangkan pertahanan, perlindungan, perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Garis hitam tebal di tengah pada bagian perisai menggambarkan garis khatulistiwa. Gambaran itu adalah sebuah cermin dari letak Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Ruang perisai mempunyai warna dasar bendera Indonesia dan bagian tengahnya ada warna dasar hitam. Ada 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, terakhir padi dan kapas. Makna 5 simbol Pancasila. 1. Arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, arti rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan, teman-teman. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, arti pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggal yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Mereka berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Makna 5 simbol Pancasila. Yang keempat, arti daripada kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, senang makan-makan, senang berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Kemudian yang kelima yaitu arti padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Maaf ya, kami ulang. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan 2 hal yang dibutuhkan manusia
demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan pangan. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi setiap warga negara Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera.